kontroversial di politik juga nih, politisasi nih. Di mana itu Kak? Jadi di Mesir, lato-lato dilarang gara-gara hanya karena disebutnya adalah sisis ball. Guys, gue lagi main lato-lato nih guys. Yang tadi seru banget main lato-latonya. Ini dapat di mana nih Kak? Beli. Berapa sih kalau beli Kak? Ada ini sih beli 10.000, tapi ada yang 15.000, ada macam-macam variasi. Ini 10 yang manual ya. Kali Yang 15 tuh yang tadi metik tuh. yang ada metik, yang ada tongkatnya. Emang nggak takut? Enggak lah. Dan kita ngasih nih. Nah, ini juga kayaknya nggak sakit sih kalau kena. Ya, tapi intinya ini permainan. Ini kan lagi ngehit Banget, lagi happening banget dari Sabang sampai Merauke semuanya demam lato-lato nih Kak. dari anak kecil sampai orang gede, orang dewasa sampai tua, termasuk Presiden Joko Widodo. Ini yang udah punya cucu juga pasti mau nih main lato-lato nih. Iya, Joko Widodo udah punya 3 cucu. Iya. 2 cucu ya? 3 Banyak cucu. Kang, iya. Masih main lato-lato kan? Dan ternyata jangan-jangan lebih ahli nih dari anak-anak mainnya. Ya wajar, karena ini kan permainan lama ini sebenarnya. Ini sekarang kembali lagi ngehit. Ini tahun 60-an ya? Tahun 60-an udah ada kan ya? Ya, ini sejarahnya lato-lato ini dari negara Amerika Serikat di Chicago kalau nggak salah ya. Chicago. Chicago. Bukan Cijago ya. Bukan Chicago. Kalau di Chicago, karena di Jawa Barat Penemu namanya Knock Knock. Itu yang Amerika itu kalau nggak salah namanya Martin apa tuh? Glass ya. Martin Glass penemunya, dan dulu bukan dari plastik. Ini dari glass itu ya. Katanya ya. Harusnya lebih bahaya dong Bang. Bahaya. Nah, termasuk di 3 negara ya tercatat itu melarang, termasuk negara asalnya Amerika, Udah melarang ya. Inggris, dan Mesir. Kenapa itu di Amerika kenapa itu yang dilarang? Amerika karena bahayanya, jadi banyak anak-anak yang masuk rumah sakit karena main lato-lato, Ada kena benjut, kepala, benjol, kena tulang, kena apa. karena emang lumayan juga kan itu kalau bunyinya itu udah. Iya, dan di Inggris ini juga dilarang selain karena berbahaya, juga berisik. Benar. Nah belum lama itu kan ada Kang. Jadi suasana di IGD itu kan mencekam ya Kang ya. Ada perasaan was-was, khawatir mungkin lagi jaga orang tuanya, keluarganya lagi dirawat. Antara IGD itu kan antara hidup dan mati kan. Tapi justru ada pengunjung yang bawa anak kecil main lato-lato kan. Jadi cukup bayang suasana. Dan anehnya ini langsung digemari loh. Tahun 60-an dan bahkan tahun 70-an langsung menyebar di seluruh dunia. 70-an awal itu Kang. 70-an awal. Awal ya. Bahkan di Italia itu ada lombanya, dilombakan lato-lato itu. Nah, artinya adalah permainan ini menyebar sampai jutaan, langsung di produk jutaan itu. Jutaan pasang lato-lato Kang. Lato-lato. Soalnya kalau satu nggak bunyi tuh. Mau gimana? Iya benar. Namanya lete-lete. Nah tadi kalau Amerika karena bahaya, sebenarnya tadi ada Mesir juga kan disebut. Nah, yang kenapa beda. itu kalau Mesir? Yang agak beda ini lato-lato ternyata punya kontroversial di politik juga nih, politisasi nih. Di mana itu Kak? Jadi di Mesir, lato-lato dilarang gara-gara hanya karena disebutnya adalah sisis ball. Itu karena Sisis sisi ball ketemu itu- sisi atau gimana? Bukan. Karena nama Presiden Mesir ketika itu tahun 2017, namanya Abdul Fattah al-Sisi. Jadi mirip gitu namanya. Jadi merujuk ke alat kelamin Oh, presiden. diartiin gitu ya. Iya. Jadi bolanya Sisi. Belakangan di Indonesia pun ramai pro kontra mengenai lato-lato itu. Satu, membuat berisik, ganggu. Yang kedua, ini juga ada yang kepalanya benjol dan beberapa daerah. Nah, tetapi menurut pakar psikologi maupun dari antropologi dan sosiologi, itu mereka melihat bahwa lato-lato ini ada dampak positifnya ternyata. Masa, misalnya apa tuh Kang? Selain dia bisa menghibur Iya, untuk benar. anak-anak, juga mengalihkan mereka dalam
gadget. kepada gawai. Gawai ya, gawai ya. Kan generasi ini dibilangnya generasi alien kan. Karena doyannya nyendiri, main handphone, rebahan, sambil rebahan sambil nyemil. Itu nggak sehat banget sih. Bahkan penelitian kemarin itu lebih dari 5 jam rata-rata Dalam mereka sehari bermain ya. handphone dalam sehari. Kan mengerikan. Bahkan bisa lebih banyak lagi, bisa 2 kali lipatnya Iya. katanya kan. Nah, dengan adanya lato-lato, maka ini teralihkan dari gawai. Nah, dan itu dianggapnya sehat. Iya, dan bagi mereka kan ini memang permainan, nggak melihat harga yang misalkan hanya 10.000, tapi sama dengan permainan-permainan lain kan. Terus kalian gimana guys? Dan tapi menariknya nih Kang, kan tadi saya lihat nih Kang Dadi baru takut belum sampai yang turun gitu. Ini susah ternyata ini. Iya, Ini harus makanya. ada latihannya nih. Ini Berarti- gua aja belum berhasil. Iya, makanya udah berapa puluh menit saya lihat tadi gini. Iya, ini gini-gini doang nih. Ini mau taktok-taktok nih. Nah mungkin kita harus klarifikasi nih Kang bahwa konten kita nih bukan tutorial bermain lato-lato kan ya. Iya, ini kita hanya ngemeng-ngemeng iseng Iya. soal lato-lato. Tapi soalnya tadi anak-anak senang main lato-lato itu kan beberapa pihak itu menangkap potensi itu dan membuat kompetisi kan Oh iya, di berbagai daerah. di Ya? berbagai daerah dengan rentang hadiah yang kadang lumayan besar juga kan. Jadi dia main lato-lato nanti ayo maju gitu kan, mundur sambil merem gitu kan, gitu lucu kan. Ini kaitannya dengan skill motorik juga nggak ya? Ada nggak kaitan sama motorik? Tapi yang jelas sih katanya ya kalau mau bisa sampai gitu kan jadi harus sampai nyaman dulu nih Kang. Sampai nyaman ya? Sampai nyaman baru bisa dipermainkan gitu kan. Sama kayak wanita ya? Waduh. Makanya jangan mau sampai terlalu nyaman mungkin kan ya supaya nggak dipermainkan. Iya, ya cewek-cewek jangan sampai mau dipermainkan. Bahaya itu. Tapi ada salah satu guru kan namanya Pak Asrinal tuh. Dia guru di salah satu SMP di Merangin, Jambi. Jadi dia menggunakan lato-lato itu untuk salah satu bahan ajarnya buat siswa-siswanya. Karena menurut dia dalam lato-lato itu mengandung pelajaran fisika. Ya, Jadi ini tabrakan istilahnya. iya. Jadi dia menggunakan metode lato-lato ini buat mengajarkan ngasih materi ke anak-anak. Oh keren. Bagus dia sampai dipanggil televisi. Oh gitu. Dan kita apresiasi juga tuh. TV bisa manggil emang. Telepon kali ya. Tapi ya untuk iseng-iseng sih boleh lah. Tapi kalau di tempat Kang Dadi dulu apa namanya nok-nok gitu ya? Nok-nok ya, sudah nok-nok. Sudah nok-nok ya. Tapi gue dari kecil juga gue nggak doyan main ini. Oh iya. Kenapa? Nggak ada fisiknya, nggak gerak, Oh, hanya jadi tangan gitu gini-gini. terus ya kan ya? Bosan, Iya ya. nggak seru. Tapi memang kalau di Gua lebih seru main ini gatrik atau gala asin. iya ya, bergerak terus ya kan. Iya, gala asin kan seru tuh. Tapi ini tuh murah banget ya kan, 10.000 apa nggak rugi ya kan? Hah? Apa nggak rugi ya 10.000? Ya, kalau itu udah bisnis yuk. Kita nggak kena yuk. Ini baik kalau soal harga kan itu berkaitan dengan kuantitas. Iya ya. Dia ambil mungkin kecil keuntungannya, tetapi dengan jutaan maka jadi berapa? Iya, hitung aja 10.000 kali 1 juta udah berapa? Kemungkinan ini berarti di dalam satu produsen ya kan untuk menyebarkan ke Gua nggak yakin itu pasti banyak produsen, banyak produsen. Nggak hanya di monopoli kan sekarang zamannya bukan zaman monopoli lagi. Soalnya gini kan, misalkan tiba-tiba awal lato-lato itu katakanlah di Jakarta, tapi begitu ke Jember, ke Situbondo, ke berbagai daerah itu udah ada gitu kan di pasar, bisa secepat itu gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya bukan itu. Siapa yang pertama kali menggaungkan lato-lato? Pasti itu dari para produsen permainan anak-anak. Iya. Jadi mereka melihat peluang lagi. Kenapa nggak lato-lato dicoba? Iya. Ternyata begitu mereka produksi, ternyata kena di masyarakat. Rame lagi lato-lato. Iya. Makanya padahal nggak jelas nih mainnya gini-gini. Iya, bunyi aja takut. Tapi kalau udah takbok terus kenapa? Emang kenapa? Tapi kalau udah seimbang jalan gitu kayaknya asik juga kan. Sambil Ya asiknya maju, apa? Kita gini-gini doang. menjaga keseimbangan gitu. Tapi ya relatif lah ya. Namanya juga seneng kan. Iya. Karena kan dalam hidup harus menjaga keseimbangan. Betul. Tapi yang juga menarik, salah satu penjual di pasar
apa mainan di Jakarta tuh ASMK ya kalau nggak salah itu ya. Jadi awal lato-lato ini lambat juga kan penjualannya kan. Tapi begitu viral dan ramai di sosmed baru deh. Jadi memang sosmed itu pengaruh luar biasa ya. Tuh bunyi lagi tuh orang tuh siapa tuh yang Apa mau ajak beto kan? Ajak beto? Iya ajak beto, para benjol. Susah ini. Harus latihan. Kira-kira perlu berapa hari kan? Gak ngerti Jadi tergantung orangnya. ahli nih, saya penasaran juga nih. Gua nggak sabaran main kayak gini. Karena kalau dulu kan kayak misalkan orang mau besanan itu kan pakai petasan tuh kan. Nah, ini main ini aja nih. Iya makanya. Ratusan orang taruh. Iya tinggal pakein aja nih berbaris gitu kan. Saya malah nggak bisa nih makainya. Jarinya mana ya? Nah, guys, ini adalah tutorial yang salah. Salah kan? Main lato-lato. Salah ya? Waduh, malahan nggak bisa sama sekali nih kan. Kayaknya gini kan nih. Kan? Sulit kan. Kayaknya perlu 2 bulan saya kan. Ya, tapi apapun yang harus kita lihat ini ternyata menurut tadi udah kita bahas kan bahwa ini ada positifnya kan. Iya, ada positifnya pasti kan. Nah, tetapi yang menurut gua yang menarik dari ini adalah gimana permainan-permainan tradisional anak-anak dulu muncul lagi tuh, menarik. Iya ya. Kayak gatri, bola asin, terus main tak umpet, Iya. apa lagi? Bahkan dulu buat perang-perangan itu pakai kedebong pisang. Oh tuh. iya bunyi itu kan tak gitu. Jadi bukan kedebong pisang sih, itu pakai daun Dahan pisangnya ya. pisangnya di gini nih. Iya bunyi itu Ah. tak. Atau buat lori. Untuk ngangkut apa itu dia pakai batang pepaya. Itu didorong gini. Kalau dulu saya zaman itu yang jeruk bali tuh kan dibikin mobil-mobilan. Iya. Jadi itu memacu kreatif dan juga keterampilan anak-anak gitu dan melatih kesabaran. Iya. Karena apalagi kayak sekarang ya banyak anak-anak itu muncul dengan ketidaksabaran dan macam-macam kan. Kemarin belum lama juga ada kabar bahwa ada tetangga yang mungkin merasa terganggu gitu kan. Jadi lato-latonya digergaji mesin sama tetangganya, kasihan banget tuh. Nangis dong anaknya. Makanya. Tapi jangan-jangan ini kan salah satu cara sebetulnya kan untuk mengalihkan dari gawai tadi kan udah dibilang. Tapi ternyata di online sih udah ada permainannya, lato-lato online. Lato-lato balik lagi dong. Lato-lato online udah ada lagi ya? Ada, jadi tok gitu. Ya balik lagi mereka lagi, makanya. ke gawai lagi. Ya gitu aja guys. Kayaknya obrolan kita Bermanfaat kan bang ya? Hah? Semoga Semoga bermanfaat sih. Kalau nggak bermanfaat Ya supaya bermanfaat gimana? Tulis di bawah.